Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Oke, kita masih di season foam ya, polyurethane foam atau PU foam yang sering kita sebut, atau yang di Indonesia bilang foam cair ya. Jadi di konten sebelumnya itu saya sudah jelaskan bagaimana cara perbandingan berat antara foam A dan foam B ya, sehingga mendapat hasil kualitas foam yang diinginkan. Oke, untuk link konten tersebut, saya rekomendasikan di pojok kanan atas, dan juga linknya saya rekomendasikan di deskripsi video ini. Silakan teman-teman nonton konten tersebut biar gak gagal paham di konten ini. Kemudian di konten ini saya akan lanjut dengan cara menentukan banyaknya foam A dan foam B untuk 1 meter kubik. Jadi singkatnya tuh kita mau mengisi kotak ya. Kotak 1 meter kubik, cara perhitungannya tuh dengan berdasarkan pada perbandingan tadi, kemudian berapa jadinya, itu kita akan aplikasikan di 1 meter kubik itu, sehingga kita dapat hasil pom jadi pas dicetakan tersebut, paling lebih-lebih sedikit ya. Tapi sayang kan kalau teman-teman mencampur kurang, dan kalau teman-teman juga mencampur lebih banyak, lebih mubazir formnya. Lebih baik kita tahu hitungannya sehingga pas ukuran yang akan diisi. Tetapi sebelum kita lanjut, saya mengajak teman-teman buat subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasi biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel Anak Teknik. Oke, teman-teman, banyak kawan-kawan di YouTube yang bertanya ya, Bang, gimana sih cara pemasangan tulangan menggunakan foam pada proses pembuatan kapal fiber? Jadi ada juga yang nanya, Bang, kok susah amat ya kita mau mengisi tulangan tersebut dengan foam, susah amatnya, banyak yang tumpah, akhirnya banyak yang kebuang foamnya. Jadi gini prosesnya kawan-kawan ya. Di layar mungkin teman-teman ada lihat tulangan ya, kapal fiber bagian dalam, lambung kapal fiber bagian dalam yang telah diberi tulangan. Jadi tulangan ini prosesnya enggak anu ya kawan-kawan ya, bukan apa namanya, bukan kita pasang mal tulangan terus diisi foam, tidak. Jadi kita cetak dulu foamnya di luar, kemudian kita bentuk sedemikian rupa seperti seperti apa namanya, seperti ini kawan-kawan ya. Jadi formnya kita cetak dulu seperti ini, kemudian dibentuk seperti tulangannya. Nanti tulangan itu kita pasang pada lambung ini ya. Kemudian setelah itu baru kita fiber. Jadi fibernya berapa lapis itu tergantung kapalnya jenis apa, besarnya berapa ya. Jadi untuk membentuk seperti ini enggak serta-merta per biji ya, per batang ini enggak. Jadi oh ya, saya kembali dulu sedikit ya kawan-kawan. Ini ada tulangan yang dipasang dan belum di fiber ya. Ini kelihatan ada tulangan yang dipasang belum di fiber. Oke, kita lanjut ke tadi. Ini kita cetak dalam bentuk plat. Jadi kita misalnya nih membuat kapal 10 GT. Jadi kapal 10 GT ini bagian lambung, bagian kabin, struktur atas itu tulangannya 56. 56 ya. Tetapi bagian lambung itu 68. Jadi kita ambil ukuran yang sama. 56 kemudian 68. Jadi kita ambil 6 cm. Jadi kita buat plat setebal 6 cm. Kita buat plat setebal 6 cm, tentunya menggunakan cetakan. Nah, ini platnya setebal 6 cm ya. Ini kawan-kawan, ini tebalnya 6 cm ya. Oke. Nah, tebal ini 6 cm ya kawan-kawan ya. Kemudian setelah kita cetak kayak begini ya, saya tunjukin dulu model cetakannya. Ini hasil yang banyak ya, yang udah dicetak. Kenapa warna merah? Ini warna zat zat yang kita lumasi pada cetakan ini. Ini dia cetakannya, cetakan ini sehingga tidak lengket ya di sini pada saat selesai kita cetak, foamnya tidak lengket di cetakan ini. Jadi bagaimana ilustrasi apa namanya, ilustrasi eh, ilustrasi cetakannya mungkin saya bisa lihat dalam bentuk SketchUp ya. Jadi di sini kita siapkan 2 lembar triplek. Oke, kita teman-teman bisa siapkan 2 lembar triplek. Kemudian triplek yang satu kita bentuk kayu di belakangnya dan kita paku atau sekrup ya dengan model seperti ini.
Ini kayu 56 saya pakai, terserah kan mau pakai kayu apa. Kemudian ini juga di belakangnya saya pakai ya, saya paku sehingga lebih keras. Tujuan dari kayu ini sehingga pada saat kita tuang nanti cetakan di dalam itu tidak melekat ya, tidak cembung ya, tidak cembung, tidak kedorong keluar, sehingga tebalnya sama. Kemudian di bagian dalamnya, bagian atasnya ini saya buat kayu dengan tinggi ini 6 cm karena kita akan cetak foam dengan tinggi 6 cm ya. Setelah kita paku semua ini atau sekrup, kawan-kawan bisa sekrup sini. Kemudian liwut ini triplek ini tebalnya 10 cm ya kawan-kawan ya. Mungkin teman-teman bisa pakai 12 cm. Kemudian triplek ini saya tutup ke atas sini ya. Saya tutup ke atas sini sehingga berbentuk seperti ini kawan-kawan. Nah, sehingga berbentuk seperti ini. Kemudian pinggir ini jangan dipaku ya, itu akan repot nanti melepasnya atau disekrup, jangan. Jadi pinggir dari sini ke sini ke sini mungkin kita gunakan klem seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat klemnya, klem kayu seperti ini sehingga bisa kuat ya. Jadi saya saranin teman-teman di daerah pinggir sini gunakan 3 klem dan di sini 3 dan di bawah ini gunakan, karena di sini sudah ada di sudut dan di sini sudah ada di sudut 3 3, sini di tengah gunakan 3 juga, hasilnya 9 ya, dan di atas nanti 3 juga tapi setelah kita tuang ini. Nah, setelah itu kita aduk foamnya seperti yang saya tampilkan di konten sebelumnya ya, yang udah saya tampilkan di konten sebelumnya, yang linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini. Campur sesuai sesuai instruksi yang dengan standar, dengan metodologi yang saya rekomendasikan di video di pojok kanan atas. Aduh, nggak kaku nih saya ngomong. Nah, setelah foamnya sudah kita masukkan, tentunya tidak dalam keadaan baring ya. Tentunya tidak dalam keadaan baring kawan-kawan. Kita balik dulu. Jadi ini kita berdirikan ya cetakannya. Kita berdirikan cetakannya. Mungkin kita berdirikan cetakannya mungkin seperti ini kawan-kawan. Jadi setelah kita berdirikan cetakannya, ya kita tuang tadi, kita campur foamnya, terus kita tuang secara merata dari sini ke sana sampai habis. Usahakan cepat tuangannya ya, karena kalau lambat nanti foamnya keburu mengembang sebelum sampai ke bawah. Oke, setelah itu sebelum foamnya mengembang sampai ke atas, usahakan teman-teman tutup ya, teman-teman tutup. Kemudian teman-teman klem lagi di sini ya, klem lagi. Nah, ini tidak boleh dipaku, diklem lagi. Jadi nanti kalau mau melepas foamnya tinggal lepas kayu aja, lepas klem aja. Nah, seperti itu. Jadi berapa yang harus kita campur dalam ukuran ini. Jadi ukuran cetakan ini kawan-kawan, ukuran cetakan ini 1 lembar triplek, kemudian kayunya kayu kaso 56. Cukup pakai seperti itu. Jadi teman-teman jika kita mau hitung berapa meter kubik volume ini adalah kita kali ya lebar dari triplek tadi. Lebar dari triplek adalah 2 meter, 1 meter 22. Kita kurangi ya tebal pertama panjang ya. Panjang triplek adalah 2 meter 44. Kita kurangi apa namanya? Kita kurangi tebal balok. Tebal balok itu 5 cm kali 2 10 cm. Jadi sisa 2 meter 30 ya. Kurang lebih 2 meter 30. Kemudian lebarnya adalah 1 meter 22. Kita kurangi juga 10 cm menjadi sisa 1 meter 10 ya. 1,1. Sehingga hasilnya itu kemudian kita kali tingginya ya. Tingginya itu 6 cm tinggi balok. Sehingga tebalnya itu tingginya 6 cm, sehingga tebalnya kita anggap 6 cm, sehingga 2,3 meter dikali 1,6 meter dikali 0,06 meter, hasilnya ini ya. Hasilnya ini yang saya blok kuning, kurang lebih 0,1518 meter kubik. Jadi untuk perhitungan 5 kg foam A plus foam B itu hasilnya 1,5118 meter kubik. Jadi menentukan foam A berapa kilo, foam B berapa kilo gampang. Jadi yang ukuran ini, yang 5 kg ini kawan-kawan ya, kita kali dengan 0,6.
kita kali 0,6, maka hasilnya 3 kg untuk form A, dan kita kali 0,4, yang 5 kg ini kita kali 0,4 dan hasilnya 2 kg untuk form B. Jadi pas ya yang hitungan saya di konten sebelumnya, yang videonya saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan di deskripsi video ini ya. Pas hitungannya 3:2. Oke, sekarang pertanyaannya kawan-kawan ya. Pertanyaannya itu gimana? Yang itu kan cetakannya sudah ada, dasar hitungannya sudah ada ya. Seperti ini ya. Dasar hitungannya sudah ada. Kemudian gimana kalau saya mau mengisi sebuah kotak yang volumenya itu 1 meter persegi? Ini gampang, dasar kita persamaan ini ya. Persamaan ini kemudian kita pindahkan ke sini. 5 kg itu berbanding 0,1518 meter kubik. Oke, 5 kg foam berbanding volume jadinya itu 0,1518 meter kubik. Kita kasih sama dengan yang form A, form B, form A plus form B kilogram di bawahnya per 1 meter kubik. Jadi rumus dasarnya seperti ini kawan-kawan. Rumus dasarnya seperti ini. Oke, rumus dasarnya seperti ini ya. Kemudian ini 5 kita kali 1 ya, kita kali silang. 5 kali 1 menjadi 5 kg meter kubik. Form A plus form B, sini kita kali silang bersama ini ya. Kita kali silang ini form A, form B kali 0,1518 meter kubik. Oke, cukup ya. Kemudian nilai angka ini kita pindahkan ke sisi bawah. Jadi kita tulis 0, form A, form B sama dengan 5 kg, 5 kg di per ini ya, dibagi 0,1518 meter kubik. 5 kg ya. Jadi hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Kemudian 5 bagi 0,1518 hasilnya ini ya kawan-kawan ya. Hasilnya ini. Kemudian ini gimana menentukan form A, form B? Ya kayak cara tadi ya, kita form A itu dibagi 0 dikali 0,6, kita kali 0,6, dan form B-nya kita kali 0,4, dapat form A 20 kg, form B-nya 13 kg. Oke. Mungkin perhitungannya saya kira seperti itu kawan-kawan ya. Jadi jika teman-teman punya kritikan, saran, atau mempertanyakan, silakan coret-coret di kolom komentar yang tersedia ya. Akhir kata, Alan Teknik mengucapkan wassalam.